Selamat pagi sobat rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua sobat. Baik, langsung saja sobat, kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang alat bantu cara mudah ya sobat ya, untuk bikin bingkai besi stal lurus siku gitu ya sobat ya. Biasanya kami menggunakan ini sobat. Monggo kalau semuanya sobat rekan-rekan punya metode lain, punya sistem lain ya monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Biasanya kami menggunakan magnet yang 4 inci ini sobat, agar tarikan magnetnya cukup kuat gitu ya sobat, atau yang 5 inci yang lebih besar lagi. Cuman kalau yang 5 inci kan bodi alat bantu magnetnya juga agak besar, jadi untuk frame bingkai yang agak kecil agak nggak bisa gitu ya sobat untuk masuk magnetnya. Tapi kalau bingkainya besar sih oke juga, lancar gitu ya sobat. Tapi kalau agak kecil, kalau magnetnya 5 inci agak kesulitan sobat, sudut ruangnya terbatas itu sobat. Jadi yang 4 lah sobat. Kalau yang 3 inci untuk frame-frame kecil masih oke lah sobat, tapi untuk frame yang gede agak besar dikit itu besinya agak berat. Kalau menggunakan magnet yang 3 inci terkadang ini sobat agak kurang kuat magnetnya sobat ya. Bahasa sederhananya seperti itu sobat. Jadi biasanya yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil adalah yang 4 inci ini ya sobat ya. Ini kebetulan dari JLD Tools ya sobat ya, 4 inci. Kemudian setelah menggunakan menggunakan magnet ini sobat untuk mempermudah ya sobat ya alat bantu. Kemudian kita menggunakan juga besi penggaris siku ya sobat ya, penggaris siku yang cukup lebar sininya sobat agar lebih mudah ketika dipasang gitu sobat untuk mengukur sobat. Nah, ini lurus. Kemudian posisi ini juga lurus juga, mantap. Kemudian sisi sini juga mantap siku. Kemudian yang paling bawah juga siku juga sobat. Nah itu. Kemudian untuk yang berikutnya ini sobat, membuat garis polanya sobat. Jadi garis polanya ini yang bujur sangkar ya sobat ya. Interval 5 cm ya sobat. Ini contohnya 5 cm ya sobat, untuk bingkai ya. Ini agar tidak terlalu besar untuk besinya sobat. Ini menggunakan yang besi kecil, nanti tinggal disesuaikan aja panjang maupun lebarnya ya sobat ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya sobat. Ini contohnya besi ukuran 2x2 ya sobat ya. Ini besi potongan kecil, optimalnya dibikin 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm untuk bujur sangkar sobat. Ini bagian sini dibikin siku, bagian sini siku, terus kemudian ini dibuat segitiga siku. Ini disilang ya, yang dihilangkan nanti digerinda, dipotong. Ini juga sebaliknya untuk posisi ininya, ini bagian atasnya. Ini posisinya menggarisnya ini ya sobat ya, dibantu dengan penggaris siku ya sobat ya. Nah ini sobat contoh, ini posisi siku ini ya sobat. Nah itu siku dari, kita buat dulu pola ininya sobat, pola vertikalnya dulu ya sobat, vertikalnya kemudian vertikalnya, kemudian nah ini kami biasanya itu sobat, untuk besi sambungannya di posisi mana, biasanya sambungannya yang bagian dalam ya sobat. Jadi bagian luarnya ini sisi kanan kiri atas itu yang tidak ada sambungan sobat, karena yang ada sambungannya ini biasanya kalau dicat atau ini agak terlihat garisnya, masih terlihat sobat, karena memang agak bergelombang dikit ya sobat ya, untuk bagian sambungan sobat. Jadi itu sobat. Kemudian di bagian dalam, kemudian untuk ininya tinggal ditelaten sabar ya sobat ya, membuat polanya ini untuk, nah ini polanya sobat untuk sikunya ya, benar-benar posisi di ujung pas ya sobat ya, benar-benar ketat itu ujungnya. Nah ini ujungnya lah. Kemudian untuk proses pemotongan dengan gerindanya ya sobat ya, itu posisinya seperti ini sobat. Masuk
ini juga di atas ini tipis, benar-benar presisi sobat. Tambahan untuk yang bentuk segitiga ini sobat, itu harapannya jangan terlalu bagian sini, jangan terlalu ini masuk ke dalam sini sobat, benar-benar harus di posisi agak dalam ya sobat, jangan terlalu luar. Kalau nanti terlalu luar beliau akan bolong 2 ya sobat, kanan kiri kan berarti 2, sedangkan ini sekitar 1 mili sampai 2 mili, berarti nanti kalau semuanya kita terlalu ke ujung mentok, nanti akan terjadi 2 garis ya sobat, garis kanan dan kiri. Nanti akhirnya di atas ini jadi berongga ya sobat ya, sekitar 2 mili ya. Itu nanti ketika ditekuk ada rongga sobat. Lah walaupun tetap dapat di las gitu ya, tapi ini sobat agak renggangnya agak lumayan gitu ya, karena 1 mili tambah 1 mili atau 2 mili hampir 3 mili ya sobat, kalau kita terlalu masuk sampai ke dalam sini sobat. Jadi motongnya benar-benar bagian dalam ya sobat, ujung. Nanti kalau semuanya ditekuk beliau belum menjadi siku ya, kita tinggal setel, kita kurangin pelan-pelan dengan dengan mata gerindanya sobat ya, disesuaikan pelan-pelan, nanti ditekuk lagi udah posisi ini masih kurang, dibuka sedikit terus perhalus lagi ya sobat ya, dikurangin lagi pelan-pelan sedikit-sedikit. Nah ini nanti harapannya bisa membentuk siku, kemudian ketat gitu ya sobat, pas gitu ya presisi ya. Itu telaten ya sobat ya, memang telaten, sabar, kulino juga. Kalau sudah terbiasa biasanya tahu sudut potongannya yang paling pas di sebelah mana, tinggal nanti disesuaikan atau menggunakan alat bantu yang lain atau metode yang lain, monggo juga ya sobat ya, disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ini posisi seperti ini bujur sangkar sobat, nanti akhirnya posisinya bujur sangkar seperti ini ya sobat, hasilnya sama, keempat sisinya sama ya, panjang ininya ya, bujur sangkar ya. Tapi kalau semuanya sumpamanya untuk persegi panjang seperti ini, tinggal disesuaikan saja sobat. Sumpamanya di sininya 20 cm, terus kemudian sebelah sininya 10 cm atau 15, kemudian sebelah sininya 20 cm lagi, kemudian bagian pinggirnya 10 cm atau 15 itu. Jadi 20, 10, 20, 10. Nah itu untuk membuat menjadi persegi panjang, contohnya seperti itu ya sobat ya. Monggo disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan oleh sobat rekan-rekan ya, atau mungkin sobat rekan-rekan menggunakan metode dipotong, benar-benar dipotong menjadi sudut siku gitu ya, potong langsung siku terus nanti dirangkai lagi ya, monggo aja sobat. Cuma nanti di bagian atas akan dilas lagi gitu ya sobat. Sedangkan yang dengan metode ini bagian atasnya ini sobat, yang dilas hanya yang bagian ujung terakhir sobat. Nah, ini posisinya seperti ini sobat. Nah, ini posisinya nggak ada las-lasannya sobat ya, nggak ada las-lasannya. Ini juga tidak ada las-lasannya, benar-benar tekukan dari besinya. Kemudian yang bagian ujung sebelah sini juga sama sobat, ini juga tidak ada las. Nah, lasnya cuma satu sobat, di ujung sebelah sini, pertemuan yang terakhir sobat. Nah ketika pertemuan terakhir ini sobat, biasanya karena posisinya ini ada potongan gerinda gitu ya sobat ya, ada baiknya dilebihkan 1 mili atau 2 mili sobat, karena biasanya nanti di pertemuan terakhir sini, pertemuan ujung ini sobat, ujung semua ini kan nanti ditekuk seperti ini. Nah, ini kan ditekuk ini akhirnya ketemu ya sobatnya nanti ya. Lah itu bagian ujungnya sebelah sini ada baiknya dilebihkan sesuai dengan tebalnya mata gerindanya sobat ya. Semuanya 1 inci ya, ditambahkan 1 inci ya, kurang lebih harusnya potongan di sini digeser dikit 1 inci, 1 inci 1 mili, mohon maaf, maksudnya 1 mili bukan 1 inci kan lebar sekali ya. Maksudnya tebalnya mata gerinda ini biasanya kan sekitar 1 mm ya, 1 mili sampai 2 mili ya. Ya 1 mili lah, ditambahkan 1 mili biasanya nanti akan lebih, rongga sambungannya akan lebih rapat lagi gitu sobat. Karena kalau ngepas, benar-benar ngepas, biasanya beliau ini sobat, ada rongga sedikit sobat ketika menggunakan magnet. Walaupun tetap dapat diisi dengan las gitu ya, dengan kawat lasnya tetap dapat gitu ya, pelan-pelan telaten gitu diisi dapat sobat. Cuman
ini ya butuh effort lebih gitu ya. Tapi kalau semuanya pas, potongannya juga pas, biasanya lebih mudah lagi untuk proses pengelasannya sobat. Jadi lebih baik kepanjangan dikit, nanti tinggal digerinda pelan-pelan, dikurangi pelan-pelan agar sesuai pas gitu ya sobat. Daripada kurang sobat, lebih baik panjang sedikit, terus nanti pelan-pelan telaten dikurangi dikit-dikit, nanti akhirnya pertemuannya bisa pas sobat. Biasanya gitu sobat. Oh ya sobat, disclaimer juga sobat. Hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B, produk B, atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan tools equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia. Gitu ya sobat ya. Jadi ini hasilnya mantap sobat. Ini nah siku ya sobat ya. Terus kemudian posisi kesininya juga siku. Nggak terlihat ya sobat. Sebentar sobat, tekankan. Yep. Agak berat sobat karena magnetnya yang 4 inci cukup berat juga. Nah ini posisi siku ya sobat. Kemudian ke arah atasnya juga siku, mantap. Kemudian sininya juga siku, ini siku juga, mantap. Terus ininya juga, oke. Jadi alat bantu sederhana ya sobat, cara mudah ya. Siku. Terus kemudian ini sobat, ketika posisi miring seperti ini dilihat sobat, antara sini dengan pojok sana benar-benar sejajar sobat, sejajar. Kemudian di balik sebelah sini juga sejajar ya. Posisi dari sini menuju ujung sana itu sejajar dari pojok-pojok. Itu biasanya nanti hasilnya mendekati lurus gitu sobat ya, harapannya itu sobat. Kemudian untuk magnetnya ini ya sobat, beratnya cukup satunya berapa nih sobat? Wow, setengah kilo ya sobat, 545 gram, kurang lebih setengah kilo sobat. Mantap nih sobat. Jadi untuk daya magnetnya, kekuatan magnetnya juga cukup kuat sobat. Itu membantu ya sobat ya, alat bantu ketika mengelas. Jadi besinya benar-benar posisi ada melekat gitu ya sobat. Jadi besinya benar-benar dapat menempel dengan rapat, kemudian tinggal dilas pelan-pelan. Biasanya lebih ini sobat, lebih mudah gitu ya, daripada tidak ada magnetnya untuk mengikat pertemuan besinya. Biasanya kita harus pegangin atau kita kasih ganjel gitu ya. Itu kadang-kadang gerak sobat, kadang-kadang goyang gitu ya, gerak. Tapi kalau dengan magnet akan lebih optimal sobat. Alat bantu magnet itu akan lebih optimal menggabungkan dua sudut besinya ya sobat ya. Terus kemudian kita tinggal dilas dan biasanya nggak bergerak juga sobat. Apalagi kalau yang daya magnetnya cukup kuat ya, 4 inci atau 5 inci, biasanya besinya kan kuat menempel, tinggal dilas sobat. Itu sobat. Begitu sobat, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat. Terima kasih.